Waalaikumsalam. Si jari utama adalah sepatunya. Sepatunya kalau memang ketutup sampai mata naik, di nara anu-anu adalah di nara bolong-bolong, di penggitan kulit bogor naik kulit samping kiri kanan, maka bawa sapu. Nah kemudian si kedua ngadu kaos, saya kan ngadu kaos. Nah ngadu kaos. Maranta keterangan pidana bahwa sepatu di atas sepatu, hop di atas hop, sampai double hop. Nah kemungkinan besar bahwa kaos ini adalah posisinya pada marantan hop di dalam. Maka cukuplah agak menyapu. Saudara artinya bau. Yang penting mas sebelumnya adalah sampai di mata naik. Oh tidak. Nah adapun memang mengenai telu doa Rasulullah SAW pertama tunas ya Rasulullah tidak mati umatku mati kelaparan. Si kedua tidak lagi umatku mati kesel. Si ketelu dan berpecah belah. Maka si dua terima insyaallah Ta'ala. Jaminlah umat Islam insyaallah di neraka mati kelaparan. Si kedua umat Islam akan sangat jarang masih tenggelam sekalipun. Nah, apakah tsunami itu termasuk berbeda kayak tsunami saya masih tenggelam begini. Karena adalah merupakan salah satu dari mana. Nah, lamun si ketelu adalah mengendeng andai dan berpecah belah umat, hanya dengan tebing Rasulullah SAW. Berarti memang di dalam akidah dia tak mana daripada antuk minadul qadari khairihi wa syarrihi minallah. Wajib kepercaya bahwa bagus itunya merupakan ketentuan dari Allah. Walaupun memang apabila berbukan maksiat ditekan oleh dari maksiat. Misalnya ada maling, dia dari maling, lalu wajib terhadap iradah. Isi uang merencanakan bahwa sekali ini pasti terjadi maling dan jalan memaling, apa paling sen palingin dinara nenek berbeda pasti tanakan tepat. Nah, lagu dendek dari pemaling reda lah terhadap isi dengan tulang kata tulang berupa iradah Allah. Yang temukan di kitab Irsyadul Ibad bahwa kumpul-kumpul di ahli mayit untuk makan-makan termasuk niyahah di bahasa niki. Dari sudut mana dia sebut sebagai niyahah? Kapan dari Irsyadul Ibad itu? Memang di Irsyadul Ibad ini ada kelanjutannya bahwa berkumpul-kumpul untuk makan-makan tidak termasuk dia kalau jarak kelanjutan. Kebetulan ya baru masih sering ngaji lewat adon. Jarak kelanjutan. Nah, besi para niyah, besi para niyah. Si para niyah adalah apabila memang bentuk daripada perkumpulan dan bentuk daripada sajian makanan adalah apabila ternyata sebagai salah satu kritikan kepada Allah. Terus ada berhamburan dalam arti ngambulan ya. Nah inilah terbentuk niat. Adapun lapor memang tujuannya adalah untuk takziah nanti dan sekian lalu keluarga dari tinggalan justru merupakan salah satu sunnah. Karena apa? Isna'uri aja di Ali Ja'farin untuk aman Rasulullah SAW dalam bentuk apa? Untuk takziah dan tasliyah. Nah, dari memang lamun terpandang secara nyata
kami teliti, insya Allah umat Islam keluarga ini tu negara sampai ngambulan bersedekah kan, artinya tujuannya untuk meramaikan dan bertakziah kepada keluarga si mayit. Dua batas kepikiran, ya selama kan tetap pasti dengan merasa sedih dalam Isa dan membantu ia untuk memberikan hadiah ala kalimat thayyibah sedekah kepada keluarga si meninggal dunia. Jadi piranan di dalam saya buat ini keterangan dari Rasulullah SAW masalahnya. Jadi tahu nihahno adalah pertama apabila samping ramak mua, samping robek tangkong atau gunting bulunya sampai nyedut bulu, ini termasuk nihah. Nah, jadi innaman niyahakum lihada Rasulullah. Artinya dia jiwa. Silahkan nangis suatu seru-seru sampai sana. Cuma tidak sampai nyugulang ongkat sip menunjukkan dia. Misalnya, coba dia suruh motor rudek ketabrak nanti kita maksudnya. Coba momot dia balik, dia balik dia mati. Kalau dia muda, biasanya motor dan dia tangis. Kata-kata iman, kata-kata laut, kata-kata termasuk. Ayat innaman yahatu tihada. Sungguhnya ya itulah di sini. Jadi lampu nangis silakan menangis dan sampai mengulang kalimat-kalimat isi menunjukkan tidak ada. Nah, adapun kamu nangis mudah-mudahan kita yang terima segala macam amal ibadah dia termasuknya walaupun ada sebut kata-kata. Nah, ia sih perlu ada peringatin. Ya, silakanlah nangis lalu dia sampai jumlah kaji menunjukkan tidak reda kepada Allah. Misalnya sholat taubat awal memang kan waktu salat sunat taubat pirang-pirang jauh di kemudian kedua waktu. Namun awal bil khusus cuma dalam segi waktu kalah antara maghrib tempat isya. Nah, ia sebabnya ada Rasulullah berbahasa la ahada yusalli fitata raka'atin ba'dal maghribi illa al-awwabun. Jadi dinarak dengan isi melakukan salat 6 rakaat setelah maghrib kecuali dengan si selalu bertobat. Cuma memang kan mulai dalam hidayah ini arah ketentuan surat kita baca ada bertobat. Lalu apabila kepraktikan marantan sila dalam irsyadul ibadah termasuk masih belum terbagi jadi telu sinam rakaat juga. Pertama 2 rakaat adalah kabadiyah 2 rakaat. 2 rakaat yang kedua adalah salat sunat taubat. 2 rakaat kedua adalah sunat hajat. Nah, ia sih termasuk masih bagian daripada awabin. Kita beda dari amun salat sunat taubat pirang-pirang. Cuma awabin jangan itu. Antara maghrib dan isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan haji niki dan berkaitan dengan Ka'bah. Mungkin pas kita yang tahu saja, jemaah yang lain juga paham. Kapan Ka'bah itu dikasih kelambu atau kiswah? Di zaman sahabat siapa? Mungkin Rasulullah belum ada tutup Ka'bah ini, kelambu Ka'bah ini. Nah, kapan mulai dikasih kiswah Ka'bah? Nah, ini yang kadang belum yang pernah baca atau dengar apa mulainya. Yang kedua, banyak jemaah-jemaah yang tanya, kalau pernah keliling Ka'bah, tawaf, tahu nggak tulisannya yang ada di kelambu Ka'bah itu? Banyak yang tidak tahu tulisannya di sana, yang hitam-hitam. Ternyata tulisannya Allah semua yang ada di sana. Bukan yang hitam. Kalau yang di atas memang diambil dari Al-Quran, termasuk billahi ma fis sama dan lain-lain.
Niki saja. Di dalam kitab Manasik Haji Ibrahim Al-Haytami memang ada keterangan bahwa saat memulai pasukan Ka'bah juga zaman Khalifah Malik bin Marwan, memang sebelum bikin memang. Nah cuma menjadi dibesar-besarkan cara pengelambuan ini adalah setelah Malik Saud. Bayangkan sampai sekian miliar setiap tahun. Memang tujuannya adalah untuk mentakzim syiarullah, syiar lambang Allah Subhanahu wa taala. Karena memang penghabisan pengeluaran, jangankan di Masjid Haram, Masjid Nabawi doang kan ini untuk bayar listriknya sekitar 36 miliar per bulan. Sekedar bayar listrik doang. Sebab kan mungkin namun sekedar dilihat, ini terlalu seberat adalah buka tutupan payung. Itu berat. Karena Allah supaya bolehkan pirauatan ini. Jadi dia mah kurang kan 36 miliar setiap bulan hanya untuk bayar listrik. Cuman bayar raya. Nah, cuma lamun kiswah makam Rasulullah SAW tahun 2005, salah seorang pengusaha Emirat Arab memberikan kelambu makam Rasulullah sekitar dengan harga 1,5 triliun. Berarti lebih mahal daripada kelambu Ka'bah untuk kiswah makam Rasulullah SAW. Nah, harap memang sendiri wazir ini bisa dipergunakan untuk mengiskan kemiskinan. Negara Indonesia banyak yang kelaparan, kasih saja hidup makan. Nah, inilah pandangan-pandangan ini. Tapi ya Allah alam lah. Yang penting adalah pandang bahwa ini merupakan salah satu daripada syiar wa maju azim saya Allah fa inna min aqwal qulub. Jadi saat nikah. Kemudian memang tulisan nikah adalah yang berkaitan dengan masalah ketakwaan, termasuk lapas-lapas Allah Muhammad. Cuma semakin kita perlu antisipasi memang para sebelum nikah. Kenapa kalian jauh-jauh sampai di Mekah mencari Allah? Allah itu ada dalam diri kalian. Nikah. Allah itu ada dalam diri kalian. Ka'bah itu adalah hati kalian itu, sebenarnya hati kalian itu Ka'bah. Ini perlu diantisipasi sehingga kadang-kadang memang akan menimbulkan keduaan masyarakat. Sehingga ini salah satu daripada penyebabnya banyak di Pulau Jawa orang mengambil tabungan haji. Baik dengan alasan malas berikutnya, alasan marifatnya lah. Kenapa tidak dipadukan saja antara marifat dengan syariat dalam hal haji maupun kajian haji? Itu karena seolah-olah ada kompetisi antara ahli syariat dengan ahli hakikat marifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tadi ibarat dalam kitab Nihayatul Sabiqin tidak boleh mengajar Al-Quran tanpa wudu. Kemudian walau menulisnya ini untuk sekian ayat. Nah mungkin pada ketika Arab itu tulis di dalam buku, kemudian kita jauh dikit berembel di apa tetap boleh dikawan. Nah kemudian bagaimana hukumnya jikalau memiliki azimat orang-orang itu kemudian arah Al-Quran kemudian kita bawa hanya selembar kertasnya itu dan dikit berembel di sini. Pertama, lamun memang murni ayat Al-Quran di dalam campurannya, maka adalah diharamkan oleh ulama-ulama salafus saleh untuk menyentuh kertas yang bertuliskan Al-Quran murni dalam campuran. Dan adapun apabila dalam campuran dengan tafsir-tafsiran kitab tafsir ini, maka boleh kita bawa tanpa wudu. Pada marah misal ni kemudian, lalu ina lalu nak marilah muda selesai
dagang berian ke Al-Quran ledofo anu tuli apa ayah ibu ni kan dalam keadaan hayat, dalam keadaan nifas, dalam keadaan dia duduk. Nah, kanggo ni tahu dia Al-Quran ni dengan syarat itu di bandara sehingga bercampur duian bandara ni daripada dekat Al-Quran. Nah, ada potong nunggu di Marabu walaupun hanya satu potong ayat, maka hindari akan menyentuh dengan tanpa wudu. Inilah adab daripada ulama salafus saleh. Makin ini jadi la yamasul al-mutahharun oleh laul mahfuz. Pirang kan ada. Angkanya dalam tulisan Quran makin ini sangat berbeda. Jenara la yamasul al-mutahharun. Paling-paling tu Al-Quran al-Hamid, Al-Quran al-Muyassar, Al-Quran as-Sunnah sekenik lah. Jenara la yamasul al-mutahharun. Menunjukkan bahwa pergeseran nilai daripada kebenaran itu mulai tergeser dengan apa? Yang dengan Al-Quran sehingga makin lamun demasi gemenulan. Jadi ini tahu hafal Quran. Justru salah satu untuk tetap bisa menguatkan hafalan adalah apabila tetap dalam keadaan wudu. Dengan sekedar udah duduk. Nah misalnya harap satu huruf doang di kertas, kode kertasnya cuma huruf Al-Quran. Kita yakini ini merupakan suatu huruf yang terpisah daripada ayat Al-Quran. Yang terlembut ya kan? Tidak sembarangan lembut, kecuali dalam prestasian itu masih dalam keadaan berhadas. Banyak kan, terutama sekali ini naskah ujian kanak-kanak di madrasah. Dua isi terkadang bungkus terasi, bungkus kena, terus ada ibu-ibu so ada buang ni keranjang sampah, kadang-kadang berserakan, kali pengemudi di langan. Nah inilah kadang-kadang kan ia perlu diedukasi lah, hal kecil kadang-kadang aku akan membawa dampak yang sangat negatif. Jadi harus betul-betul lamun memang yang walaupun hanya merupakan bekas ujian lebih baik bakar daripada akan berserakan. Kadang-kadang ini jual ala-ala terasi, terasi. Beliau bertualang gerak hati ngantung kurus Allah. Iya memang. Jadi pada maratan Imam Hanafi kan nyuruh Bahram. Ketuan Imam Hanafi apa pegawaian Allah Ta'ala ni kan ketuan si Bahram Imam Hanafi. Ya kebetulan oleh kursi atas atau kan. Kemudian Imam Hanafi dibawa. Namun turun sih dengan kursi ini. Turun Bahram si Imam Hanafi. Terus dia sendiri naik. Nah dia bukannya turun nasi dengan kursi. Tipa bawa dinaikkan kuliah bawa tipa kursi dia bukannya. Namun dia terkendak Allah Subhanahu Wa Taala lewat bibir kursi nyurut sini. Ya Bahram. Allah. Alhamdulillah cukup.